Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2024, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam forum tematik Bako Humas mengajak para ibu untuk aktif menyuarakan pentingnya peran keluarga di media sosial. Veronica Tan menilai seorang ibu berperan penting membentuk keluarga dan mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Menjelang Hari Ibu yang akan diperingati pada 22 Desember 2024, Kemkom Digi melalui Forum Bako Humas bersinergi dengan Kementerian PPPA menggelar diskusi tematik Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Forum yang digelar di Jakarta 19 Desember 2024 dihadiri oleh Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Veronica Tan mengajak para humas kementerian lembaga untuk bekerja sama memberikan sosialisasi peningkatan kualitas diri anak. Sosialisasi tersebut diberikan dalam rangka Ruang Bersama Indonesia. Selain peningkatan kualitas diri anak, program tersebut juga mengajak perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan menggaungkan program keluarga berencana. Program makan bergizi gratis juga menjadi perhatian Veronica Tan. Ia mengatakan makan bergizi gratis menjadi langkah tepat para ibu untuk memberikan gizi seimbang bagi anak sehingga menghasilkan anak yang sehat dan cerdas. Jadi kita mengajak gerakan-gerakan juga selain dari Ruang Bersama Indonesia itu kita mengajak gerakan-gerakan semua antar KL itu untuk mencoba mengkampanyekan, mengedukasi, mendidik karena zaman media ini mau nggak mau kita harus ikut berpartisipasi. Banyak sekali anak-anak bab cyberbully lah segala negatif-negatif itu banyak sekali media-media yang menyajikan hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting tapi anak suka, ibu suka gitu loh. Bagaimana kita juga menggunakan hal yang sama di dalam digital platform ini untuk mendorong merubah mindset. Karena merubah mindset saya yakin tidak bisa sekali. Kita harus berulang-ulang mengkampanyekan, mengedukasi. Jadi inilah yang menjadi sebuah gerakan kita mengedukasi bersama anak berkualitas lebih baik daripada anak yang banyak. Di kesempatan yang sama, PLT Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Molly Prabawati, mengatakan Kemkom Digi tengah merancang kebijakan perlindungan anak di ranah digital. Rancangan kebijakan menjadi wujud komitmen Kemkom Digi menghadirkan ruang digital yang ramah anak, sekaligus membantu para ibu memberikan pola asuh positif bagi anak. Selain itu juga tadi malas belajar dengan anak asik dengan gawainya tadi sehingga malas belajar dan hal ini perlu kita batasi. Tentu melihat dari negara-negara lain yang sudah punya pembatasan gitu kan usia anak untuk mengakses internet atau media sosial ini juga patut bisa kita tiru namun kita sesuaikan dengan budaya di Indonesia. Bagaimana sebaiknya gitu ya untuk aturan pembatasan anak mengakses internet ataupun media sosial gitu di Indonesia. Ini yang sedang kita kaji, artinya Komdigi sedang menyiapkan sebuah rancangan peraturan yang melindungi anak di ranah digital. Mungkin seperti itu. Pemirsa, perayaan atau peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 kali ini mengangkat tema Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian PPPA terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan termasuk ibu di Indonesia. Lantas pemirsa, seperti apa saja bentuk program yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PPPA dan bagaimana kesempatan bagi perempuan di Indonesia serta peranan perempuan untuk mendukung Indonesia Emas 2045? Berikut kami akan saksikan dialog yang telah kami rekam beberapa waktu yang lalu bersama dengan PLT Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Ibu Rini Handayani. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, sebentar lagi pada tanggal 22 Desember 2024 kita bersama-sama akan merayakan Hari Ibu. Namun pemirsa, yang menjadi catatan adalah Hari Ibu ini bukan hanya satu hari dikhususkan dalam setiap tahunnya untuk memberikan waktu keistimewaan terhadap ibu, tapi ini juga merupakan satu hari di mana kita kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk melihat bagaimana peranan ibu saat ini dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk bisa memaksimalkan peran dari ibu tersebut dan tentunya juga salah satu saat ini ibu penting untuk bisa mendukung cita-cita besar Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun
2045. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini kita sudah bersama langsung dengan salah satu wanita yang juga memiliki peran yang sangat besar untuk merumuskan kebijakan, untuk memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat mengenai bagaimana peran penting dari seorang ibu dan juga perempuan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan PLT Deputi Bidang Kestaraan Gender Kementerian PPPA, Ibu Rini Handayani. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Mona, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Bu Rini, ini adalah bulan Desember yang ditunggu oleh semua ibu. Walaupun kasih sayang kita berikan pada ibu tuh sepanjang masa gitu ya Bu ya, seperti yang sering kali Bu Rini sampaikan dalam beberapa kegiatan. Nah, kalau kita bicara mengenai Hari Ibu 2024 ini, itu temanya adalah perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan dari tema ini Bu Rini? Baik, terima kasih Kak Mona. Jadi kita harus pada setiap tanggal 22 Desember itu memang sudah ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui keputusan Presiden. Nah, Hari Ibu di Indonesia ini tentu berbeda dengan Hari Ibu di negara-negara lain. Hari Ibu di negara Indonesia bukan hanya sekedar Mother's Day, tapi ini lebih luas adalah Hari Pergerakan Perempuan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi Hari Ibu ini tentu kita memperingati bagaimana perjuangan-perjuangan kaum perempuan dalam merebut kemerdekaan, mengisi pembangunan yang pada saat ini dalam segala aspek kehidupan di bidang pendidikan, sosial, politik, budaya. Nah, inilah Hari Ibu, makna Hari Ibu yang sesungguhnya di negara kita. Jadi perempuan itu tidak hanya perempuan dewasa, tapi mulai dari anak-anak remaja. Jadi banyak pahlawan-pahlawan perempuan kita ya, seperti anak remaja kita Putri Aryani dan lain-lain, itu banyak sekali ya. Nah, kalau Hari Ibu ini temanya memang kita angkat adalah perempuan menyapa, perempuan berdaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Nah, kenapa tema ini menjadi satu pilihan? Yang pertama, karena tadi makna Hari Ibu itu adalah hari pergerakan perempuan, hari perjuangan kaum perempuan dalam merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Karena hari ini tepatnya juga tanggal 19 Desember adalah Hari Bela Negara, gitu ya. Jadi ini betul-betul bagaimana kecintaan kita terhadap negara. Nah, tema ini berawal dari yang pertama kita melihat fakta, data yang terkait dengan bagaimana mengukur kesetaraan gender di Indonesia. Maka data dan indeks ini menunjukkan masih perlu perjuangan untuk menuju kesetaraan gender. Dilihat dari indeks pembangunan gender, indeks ketimpangan gender, dan juga kita melihat dari hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional dan pengalaman hidup anak ya, dalam melihat bagaimana kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Walaupun angkanya sekarang sudah mulai menurun dari tahun yang lalu dari hasil survei, tapi masih memprihatinkan karena kalau dilihat dari total penduduk 1 dari 4 atau sekian itu menjadi masih ada PR ya yang harus kita selesaikan bersama. Nah, kemudian lihat lagi banyak sudah peraturan perundangan yang ada di negara kita, tapi memang kita harus kalau Pak Presiden menyampaikan tidak hanya tapi bagaimana ini terdeliver sampai kepada masyarakat. Nah, melihat fakta, dan ini adalah hari disebutnya Hari Ibu, memang ibu itu adalah betul madrasah pertama dan utama dalam keluarga, tapi secara konkret dan secara luas Hari Ibu ini adalah hari pergerakan perempuan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar Mother's Day gitu. Nah, maka dilihat juga dari fakta dan kenyataan yang ada dari kasus-kasus yang terjadi, apa yang terjadi di masyarakat yang saat ini karena banyaknya pengaruh globalisasi, kemudian banyak sekali ya pengaruh-pengaruh yang bisa menularkan atau bisa tidak memperkokoh ya bangsa kita ini. Maka contohnya ya, salah satunya
di beberapa tempat yang kemarin Ibu Menteri PPPA, walaupun Ibu Wamen juga hadir di tengah-tengah masyarakat, itu ada kasus kekerasan yang sebenarnya itu bisa diketahui langsung oleh masyarakat, dan masyarakat harus bisa lebih peduli. Tapi ternyata kenyataannya adalah mereka tidak peduli gitu, tidak tahu kejadian yang ada di sekitarnya. Maka perlu perempuan Indonesia yang saat ini jumlahnya hampir dari setengah jumlah penduduk Indonesia itu harus melakukan upaya dengan menyapa. Menyapa ini artinya luas. Bisa melihat, kemudian menyampaikan. Nah, kemudian kalau terkait dengan kasus kekerasan, kita sudah punya call center Sapa 129, dan kalau ininya nomor teleponnya 08 111 129 129. Jadi masyarakat bisa menyampaikan, dan di masyarakat kita harapkan ada respon cepat. Nah, menyapa di sini tidak hanya terkait dengan dare to speak up, tapi ini juga adalah bagaimana perempuan itu bisa menyampaikan gagasan inovasi dalam membangun minimal ruang lingkup terkecil adalah desa dan kelurahannya. Jadi terlibat di dalam musrenbang, bagaimana kepemimpinan perempuan di desa gitu. Nah, kemudian berdaya, tentu saja perempuan tidak hanya berdaya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial, budaya, politik, dan hukum. Jadi paripurna gitu di dalam sebuah pengetahuan, dan ini tentunya akan berdampak kepada tujuan negara, yaitu Indonesia Emas 2045. Karena 70% penduduk Indonesia di tahun 2045 itu adalah penduduk yang produktif. Gitu, Kak Mana. Sebenarnya banyak sekali nih Bu ya, makna atau tujuan dari satu tema tahun 2024 ini. Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa Hari Ibu setiap perayaan Hari Ibu itu saatnya perempuan itu bergerak, berarti ada inovasi-inovasi baru atau ada gebrakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Betul tentunya. Sekali. Nah, kalau acara terbaru kita di tahun 2024 ini apa saja itu Bu untuk memperingati Hari Ibu? Jadi untuk memperingati Hari Ibu, jadi sekali lagi kita tidak mengharapkan ini adalah kegiatan seremoni saja, tapi edukasi yang sangat penting itu adalah perjuangan perempuan itu tidak berhenti hanya sampai pada saat merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, untuk rangkaian kegiatan yang dilakukan menjelang puncak Hari Ibu, seperti biasa adalah kita melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kemudian kami juga beranjang sana menemui ibu-ibu hebat veteran di ruang lingkupnya Wirawati Catur Panca, dan kemudian tentu dilakukan dengan masif berbagai seminar dan juga edukasi dalam berbagai bentuk kepada masyarakat dan perempuan-perempuan khususnya, bahwa mereka harus berani menampilkan bahwa ada sesuatu bagi perempuan itu, sekecil apapun dia berperan dan berdampak besar, itu kita harus menghargai gitu, dan harus berani menyampaikan bahwa mereka harus bangga terhadap dirinya yang sudah mengisi dan membangun atau mempertahankan dan mengisi dari pembangunan di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu kita juga yang paling penting di dalam di dalam Hari Ibu ini ada satu momen yang sangat penting, yaitu bagaimana dengan melihat data secara kualitatif, kuantitatif yang terjadi, nah maka ada satu program yang sangat penting yang sebenarnya harus kita mulai dari tingkat desa. Jadi seluruh program Asa Cita yang dilakukan, yang sudah disampaikan menjadi programnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang kita harus support, dan itu memang suatu kebutuhan bersama, maka ini dimulai dari tingkat desa. Nah, kenapa harus tingkat desa? Karena tadi regulasi sudah banyak, tapi kita tidak tahu di mana sih anak-anak itu, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, berapa banyak anak yang tidak sekolah di desa, berapa banyak perkawinan anak, dan kemudian apa persoalan-persoalan mengakar di masyarakat. Kita mensukseskan program bagaimana pemberian makanan bergizi bagi anak. Nah, ini jangka panjang yang berdampak ya nantinya dengan makanan bergizi ini tentu luar biasa hasilnya. Bagaimana pendidikan juga, kemudian bagaimana nanti anak-anak juga bisa sehat. Kalau dikatakan adalah
Indonesia Raya itu sehat fisik, kemudian edukasinya sehat jasmani gitu ya. Jadi ini mulai dari di tingkat masyarakat. Siapa yang kita edukasi? Edukasi adalah perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu ya. Jadi tidak hanya ibu, tapi perempuan-perempuan milenial itu bisa bergerak untuk memberikan edukasi juga agar menciptakan generasi muda yang yang unggul, berketahanan dan lain-lain gitu. Jadi rangkainya adalah di puncak Hari Ibu ini kita mengenalkan program Ruang Bersama Indonesia yang nanti akan menjadi satu kebutuhan di masyarakat, dan ini tentunya perlu kolaborasi sinergi antar kementerian lembaga dan keterlibatan juga organisasi kemasyarakatan termasuk media loh ya, Kak Mona. Sebenarnya kan ini wadah dan juga banyak wadah yang kita siapkan seperti yang sudah Bu Rini sampaikan tadi. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah memberikan wadah kepada ibu yang ada. Nah ini masih membicarakan mengenai komitmen Bu Rini. Dari Kementerian PPPA sendiri kita ada namanya Forum Bakohumas. Nah kalau sejauh ini sebenarnya yang menjadi fokus untuk bisa memberikan penghargaan juga kepada ibu-ibu yang ada di luaran sana, memberikan seperti kesempatan juga ibu-ibu di luar sana bisa seperti di bidang politik, sosial dan budaya seperti Ibu sampaikan tadi. Bagaimana dari Kementerian PPPA merangkul teman-teman Bakohumas yang ada di KL semua ini, Bu? Iya. Bakohumas ini adalah mitra terdekat Kemen PPPA ya khususnya ya, karena melalui media ini kan tentunya semua akan masif disampaikan kepada masyarakat, dan ini adalah media-media yang sangat kecing ya, yang saat ini digandrungi, apalagi kita mulai dari anak-anak muda. Nah bagaimana kolaborasi sinergi, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya Kak Mona ya, Kemen PPA terhadap teman-teman yang ada di Bakohumas, pemberdayaannya. Jadi tadi seperti yang disampaikan juga dari salah satu teman dari Bakohumas menyampaikan dari Kementerian Perdagangan, ternyata tidak hanya perempuan-perempuan hebat di tingkat atas saja ya yang terlihat secara kasat mata, tapi ternyata banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang ada di tingkat grassroots. Misalnya bagaimana perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya dengan berdagang itu kan. Nah ini pemberian penghargaan itu kami harapkan seluruh kementerian melihat perempuan-perempuan hebat itu. Jadi tidak hanya yang di atas, tapi juga bagaimana yang cahaya-cahaya yang tidak terlihat itu digali gitu ya. Jadi banyak perempuan-perempuan, kalau cahaya matahari lah ya, yang ada di dalam mulai dari tingkat desa itu sebenarnya teman-teman dari Bakohumas juga bisa menyuarakan juga, karena dari beberapa kementerian juga memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan yang memiliki talenta dan bisa berdampak ya, role model lah bagi perempuan lain di dalam memperjuangkan terkait dengan dirinya dan lingkungannya. Baik, Bu Rini di sini kan sebagai PLT Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Nah, kita membicarakan mengenai kesetaraan gender. Apakah kalau dari Bu Rini sendiri melihat saat ini perempuan-perempuan ini, para ibu juga mereka sudah memiliki kesetaraan gender dalam bersuara di bidang kebijakan, mungkin ini di parlemen segala macam. Apakah ini masih ada timpang tindih atau seperti apa saat ini, Bu? Ya. Bicara terkait dengan kesetaraan gender, ini sudah ada kemajuan ya. Jadi bagaimana kita melihat di berbagai bidang itu sudah perempuan sudah mengisi, contohnya di parlemen saat ini angkanya sudah menaik ya 22% gitu ya, keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, ini juga menunjukkan walaupun sebenarnya belum mencapai titiknya, yaitu targetnya adalah 30%. Nah, termasuk juga bagaimana terkait dengan akses ya yang ketimpangan gender sudah mulai menurun, tapi penurunannya masih sangat kecil 0,1. Kemudian dilihat dari TPAK perempuan, tingkat partisipasi angkatan perempuan. Nah, itu juga gapnya masih tinggi. Nah, ini artinya kesetaraan gender itu masih perlu kita perjuangkan, dan perempuan harus diberikan akses partisipasi, kontrol, dan
manfaat dalam pembangunan. Jadi keterlibatan perempuan yang jumlahnya hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi masih ada PR-PR yang harus kita kerjakan. Besar, ya. Saya dari awal mendengarkan Ibu menyampaikan tadi sebagai perempuan pada umumnya saya merasa lega. Berarti saat ini dari pemerintah sendiri sedang memperjuangkan juga hak kita sebagai perempuan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Ini mungkin yang terakhir kali Bu Rini, pertanyaan terakhir atau juga himbauan kepada teman-teman semuanya, bagaimana sebaiknya kita bisa memaknai Hari Ibu setiap tahunnya. Silakan Ibu. Ya, ibu-ibu para perempuan Indonesia, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ingin mengajak, mari kita sampaikan bahwa makna Hari Ibu bukan hanya sekedar Mother's Day, tapi adalah hari pergerakan perempuan. Para perempuan Indonesia, mari kita kita sampaikan praktek-praktek yang ada di diri kita sendiri maupun di lingkungan kita, perempuan-perempuan hebat, karena dengan memajukan satu perempuan, dengan memperhatikan, meningkatkan kualitas perempuan, maka ini akanlah meningkatkan kualitas bangsa kita. Nah, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik, Mungkin terima itu yang kasih dapat banyak kami. Ibu. Baik, satu lagi nih Bu, kalau masyarakat ini menemukan adanya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, kemana kita harus mengadu Bu Rini? Ya, jika terjadi kekerasan baik kepada perempuan dan anak, dan juga jika melihat terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan masyarakat bisa melaporkan ke call center Sapa 129 atau ke nomor WhatsApp 081 111 129 129. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung menghubungi di call center tadi. Call center Sapa 129. Baik, terima kasih Bu Rini Handayani selaku PLT Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA untuk informasinya tadi. Sekali lagi semoga kita harapkan nanti program-program dari Kementerian PPPA bisa selalu sukses untuk perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu Bu Rini. Untuk semua ibu di Indonesia juga selamat Hari Ibu. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Setelah ini kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih. Ya.